Jadi ceritanya anime masal nyeritain seorang remaja yang gak punya sihir tapi hidup di dunia yang penuh sihir. Ilmu pelet santet dan ilmu dukun lain udah hal biasa dalam kehidupan. Dari dagang sampai mainan bocah kematian pokoknya dilakuin dengan Wingardium Leviosa. Tapi beda sama remaja yang namanya Mas yang hobinya makan kue sus sama olahraga. Yang ngelakuin ini semua soalnya disuruh kakeknya biar jadi bina duar. Bangsat, maaf kayak aku benerin deh. Buk krek goblok. Ketahuan lah Mas tuh gak punya sihir dan punya pikiran rada-rada. Alasan itulah si kakek yang namanya Regro nyuruh Mas latihan tiap hari demi punya pertahanan diri di dunia yang penuh sihir ini. Dia juga ngelarang Mas buat pergi ke kota sendirian dan nyuruhnya belajar aja cara buka pintu yang baik dan benar biar gak remedial. Cuman pas si Otot ngeliat brosur kue sus yang lagi diskon, Mas bilang, wow, 300 kue sus hanya 20.000. Mari kita borong. Sampainya di kota, Mas ngelihat orang-orang punya kekuatan Voldemort tapi ya gak peduli dan milih fokus buat beli kue sus. Kue sus. Bang, beli bang, ini duitnya. What? Mana ada koin bisa bengkok jir? Oh maaf Mas. Tak. What the fuck? Tiba-tiba ada angin kencang yang ngebuat tudung Mas terbang. Para warga jadi ketakutan soalnya ngelihat Mas yang gak punya garis wajah. Tapi Masnya sendiri malah nyom bu. Kalau jalan pakai mata goblok, mana lihat SIM lu, pasti lu gak punya kan? Kalau gitu siniin uang damai 200.000. Daripada kasih uang, Mas lebih milih break. Maaf ya Pak, saya bakal cuciin deh. Tiba-tiba datang atasan polisi tadi namanya Brad yang mau nangkap Mas. Soalnya dapat laporan ada orang yang gak punya garis wajah. Tapi sebelum si jamur ditangkap, datang kakeknya yang bawa kabur Mas. Ya jelas gak bakal semudah itulah kabur dari Brad yang punya sihir buwung yang bisa lacak mereka. Sampai di rumah, Mas diceramahi sisi kali sisi sama si kakek dan nyuruhnya buat latihan lagi. Si kakek juga tahu Mas tuh orang baik yang kelewat silakan tuan muda. Makasih loh kek. Tapi kebaikan itu gak guna di dunia sihir ini kalau Mas gak punya garis wajah. Itulah alasan mengapa polisi tadi repot-repot datang ke sini buat nangkap Mas yang si Ototnya sendiri lagi Helikopter Moskau, sampai 5 menit kemudian udah beres. Kue sus, enaknya bikin mampus. Pulang-pulang Mas ngedenger kakeknya yang disiksa karena ngelindungin orang tanpa garis wajah. Ketahuan lah orang tanpa garis wajah tuh tandanya gak punya sihir dan gak punya hak apapun di dunia ini, bahkan hak buat hidup. Mereka cuma dijadiin batu loncatan buat para polisi ini naik jabatan. Si kakek yang ngotot ngelindungin si Otot soalnya ia dulu punya sihir semprit juga, malah dibuang keluarga dan jadi sampah masyarakat hingga ia gak kuat. Dan sebelum bertindak gegabah, si kakek nemu Mas yang gak punya garis wajah. Si kakek berniat adopsi dia dan gak bakal ngebiarin cucunya nemu penderitaan yang sama yang sekarang aja masih ditindas sama orang berkuasa. Sadar Mas udah pulang, si kakek nyuruhnya buat pergi dari sini biar ia yang nanggung semua penderitaan ini. Tapi Mas tiba-tiba muncul sendiri dan ngebantai para polisi dengan break. Tak tuk. Lalu nantangin Brad buat adu kekuatan. Mereka cuma ketawa ketiwi soalnya menurut testimoni sihirnya Brad tuh level dewa, bahkan bisa ngusir naga. Tapi kenyataannya digaplok aja sihirnya langsung gak ada. Ditembakin lagi ya tinggal dijadiin bola poli atau dibuat juggling atau enggak dijadiin Tiba-tiba Mas ngambil tongkat si kakek. Brad yang ngelihat itu jadi panik dan ngebuat lingkaran sihir. Tapi si Otot ngelempar tongkatnya dengan 0,1% tenaganya yang ngebuat sihirnya hancur. Si kakek juga kaget loh ngelihat cucunya jadi OP gini, padahal cuma disuruh olahraga tiap hari. Karena kejadian barusan, Brad jadi nawarin perjanjian. Di dunia ini ada namanya visioner suci, singkatnya orang-orang terpilih buat jadi penguasa dengan ilmu sihir tiada tara. Mas disuruh buat jadi salah satu dari mereka buat ngebuktiin orang gak punya sihir bisa diterima Tuhan buat jadi penguasa. Brad cuman ngambil uang sama ketenaran aja, dan jika Mas berani nolak maka siap-siap aja ia bakal ngebuat hidup mereka menderita. Gak ada pilihan lain, akhirnya Mas terima demi bisa hidup tenang dengan kakeknya. Gak sia-sia aku mengut kamu nak. Langkah awal Mas buat jadi visioner suci yaitu masuk ke akademi sihir bergengsi. Akademi instan ini akademi elit yang jadi incaran orang-orang ekonomi sulit. Konon katanya cuma 3% aja yang bisa masuk ke sini kalau gak pakai pelicin. Jelas orang-orang ini punya bakat sihir yang hebat melebihi si MC. Mereka juga sekarang lagi diawasi
oleh pengawas di sini yang kaget ngeliat. Jelas orang kayak gitu langsung ditandain, bisa-bisanya masuk sekolah sihir tapi baca buku senam 5 jari, ditambah lagi ada yang ngikutin dari tadi. Untungnya garis wajah bohongan Mas gak dipedulin sama sekali, tapi itu bakal dipikirin nanti, soalnya sekarang pengawas yang namanya Luci mau pamer ilmu sihirnya yang keluar dari api biar para murid muji-muji dia, yang kata orang-orang sih punya segudang bakat sihir dari La. Wah, panas gak ya keluar dari api? Gue buat lu gak lulus ya nyet. Luci langsung buat lapangan sekitar jadi area ujian. Padahal di dalam juga bisa. Bener-bener gue tandain lu setan. Walaupun ujian tulisan tapi para murid kesulitan soalnya hurufnya pada lari-larian. Murid yang punya sihir aja kesusahan apalagi Mas yang crack. Lah diem. Ini saya beres. Mau dites apa aja jelas bukan halangan bagi Mas, sampai Luci kesal sendiri dan milih ngebuat labirin, lalu para murid disuruh keluar dari sana secepat mungkin. Di sini Mas ketemu Ciwi yang namanya Lemon. Lemon nawarin Mas buat kerjasama biar mudah aja ngelewatin segala rintangan, tapi kenyataannya malah Lemon yang ngebeban. Kayak diganggu monster lah, digrepek-grepek lah, masuk jebakan lah, bener-bener gak guna deh. Tiba-tiba Mas gak dengar teriakan, tapi pas mau pergi ke sumber suara, seketika Lemon ngeluarin sihirnya yang ngebuat Mas gak bisa gerak. Keungkap juga si cewek disuruh seseorang buat bikin Mas gagal ujian, tapi sihir tadi bukan apa-apalah bagi si otot. Seketika Lemon sok, sementara Mas langsung kabur. Tadinya ia mau nyusul si Jamur, tapi tiba-tiba ada patung Sphinx yang nyerang dia. Si patung kasih pertanyaan ke Lemon tentang sebutkan hal-hal yang menyebabkan banjir. Ya gara-gara Anis. Karena jawabannya salah, kini ia dalam bahaya. Mau kabur juga ya gak bakal bisa, soalnya ia terluka. Mungkin inilah karma karena telah jolim kepada sesama manusia. Tapi sebelum ia dihakimi, tiba-tiba datang Mbappe yang balik lagi nyelamatin dia, soalnya kasihan. Karena waktunya mau habis, jadilah Mas ngejebol semua dinding labirinnya dengan otot-ototnya. Jelas kejadian barusan diprotes sama peserta lain sambil marahin. Lu bisa main labirin gak sih? Labirin tuh apa ya? Nyasar dulu dikit ya elah. Bener. Pulang aja sana pulang. Pengen pulang. Lemon yang merasa bersalah ngebela Mas dengan bilang ia disuruh sama Luci buat ngehambat Mas di labirin tadi. Dengan imbalan ujian ia bakal dilulusin. Lemon ngelakuin semua ini soalnya Mas mau nikahin aku. Gak bilang. Maksudnya tuh saat Mas mau ngegendong Lemon yang luka, tapi disangkanya ngegendong ke pelaminan. Salah paham heh. Luci yang udah ketahuan akhirnya ngeluarin sihirnya buat ngelawan Mas, tapi belum apa-apa udah crack. Sebelum situasi makin kacau, tiba-tiba datang kepala sekolah Walbert buat ngambil alih ujian ini. Sementara Luci disuruh datang ke ruangannya nanti. Si kepala sekolah bakal ngewawancara mereka, dimulai dengan Mas. Ia ditanya-tanya alasan tujuan Mas masuk ke akademi sihir ini sampai rela ngelakuin hal kayak tadi. Apa ya, mungkin lu punya uang, lu punya kekuasaan. Terus, tapi buat gue enggaknya. Seketika kepala sekolah ngeluarin kekuatannya buat narik roh orang yang disayang Mas masuk ke dalam boneka. Dan jika jarum itu kena si boneka, maka jangan harap jiwanya bisa balik lagi. Merasa ditantangin, Mas langsung nahan jarumnya dan nantangin balik si kepala sekolah. Ngeliat kesungguhan Mas, akhirnya kepala sekolah nerima dia buat belajar di Akademi Instant. Hari pertama di sekolah, mereka diajari sihir mencuri yang break. Gini bu, bukan goblok pakai sihir, goblok pakai sihir. Jelas para murid lain gak mau deket-deket sama Mas. Salah satunya dia yang berharap gak satu asrama sama si Otot, tapi kok pintunya copot. Dia namanya Vin yang bakal satu asrama sama Mas, dan ini Kevin, yang ini Mike yang bawah. Apaan sih anjing? Mas juga nanya ke dia cara buat jadi visioner suci itu gimana. Oh ya jelas harus berprestasi di sekolah supaya dapat kok. Aduh padaku pusing. Sial banget deh bagi Vin yang berharap bisa sekolah dengan tenang, tapi harus satu asrama sama orang yang bodohnya udah gak ketulungan. Disuruh bawa sapu terbang aja malah bawa ini ranting pohon buat apa anjing. Untungnya Vin baik mau minjemin Mas sapu terbangnya buat pelajaran hari ini, meski gak menutup kebenaran bahwa Mas gak punya kekuatan sihir yang jadi bahan ejekan murid lain. Untuk membungkam semua ejekan barusan, Mas cukup Bu, wih, tadi kamu ngomong apa ya?
Si murid yang gak terima nantangin Mas buat balapan sapu terbang. Ya jelas diterimalah sama si Jamur. Soalnya baru aja aba-aba dimulai Mas udah melesat sampai tujuan dengan elegan. Para murid lain kaget loh ngelihat kejadian barusan. Kecuali Vin yang udah tahu Mas cuman ngelempar sapunya terus nyusul dari belakang dan tada naik sapu terbang. Si murid yang mau protes langsung dijahit sama murid yang namanya Carville yang tertarik dengan kekuatan si Jamur. Jadinya yang ngajak Mas buat ketemuan lagi di sini. Si Pirang katanya bukan orang sembarangan, soalnya ia berasal dari keluarga terpandang dari kementerian. Mau ngelakuin kejahatan sih gimana juga ya gak bakal dianggap apa-apa kalau pelakunya dia, karena backingannya wakil kepala sekolah langsung. Kalau orang normal sih harusnya takut sama dia, tapi beda cerita sama Mas yang sibuk bikin kue sus dan ngacangin si Pirang. Karena kejadian ini Mas jadi incaran dia nih. Buktinya aja buku pelajarannya tiba-tiba rusak. Jelas kita udah tahu lah siapa dalangnya. Si Pirang ngedengar Mas yang kepingin jadi visioner suci, jadinya ia bakal ngebantu si Otot dengan orang dalamnya asalkan Mas mau jadi babunya. Wih mantap tuh. Disuruh-suruh lah dia kayak bawain barang gue woy. Oke. Temerin sepatu gue juga dong. Oke. Meski udah ngelakuin tugas babunya tapi tetap aja buku pelajarannya masih dirusakin. Walau begitu Mas tetap bersyukur kok soalnya punya teman baik kayak Vin yang bisa boleh pinjam 100 buat beli kue sus. Gak ada gapu. Wah makasih loh tertolong aku. Anak anjing. Ungkap juga yang selama ini ngerusakin barang-barang si Otot ternyata Vin yang diancam sama Carville. Tapi kali ini Vin nyoba nolak pas ngedengar Mas nganggap dia orang baik, yang jadinya ia disiksa sama si bangsat. Kebetulan Mas datang ke sana, ia ngeliat sahabat baiknya disiksa sama anak pejabat. Dia jelas langsung dihantam sama si Otot lah sampai pingsan. Meski udah tahu yang dilakuinnya bakal ngebuat ia dikeluarkan, Mas tetap ngelakuin itu demi ngebela sahabat baiknya. Kebetulan wakil kepala sekolah ada di sana dan ngeliat semua yang diperbuat Mas. Kamu dan anak pejabat tuh beda kak. Kepalang kagok. Mas juga ngehajar dia. Mau ngebales pakai sihir ya tinggal di ternyata Mas udah gali kuburan buat ngubur Pak Wakil. Emang bener Pak Wakil bisa ngeluarin dia kapan aja, tapi Mas juga bisa ngubur dia kapan aja. Dengan kejadian ini Mas dipanggil ke ruang kepala sekolah. Kepala sekolah bilang yang dilakuin Mas tuh dikecam oleh Kementerian Sihir yang minta Pak Kepsek buat ngeluarin Mas, tapi untung Pak Kepsek mihak ke dia soalnya ia juga udah muak dengan kebobrokan yang ada di kementerian. Ia juga bakal ngedukung Mas buat jadi visioner suci demi bisa ngebuat aturan yang lebih adil. Dengan dukungan ini dimulailah perjalanan Mas buat jadi visioner suci dan bakal menghadapi semua rintangan yang akan terjadi. Berhubung berita Mas yang ngalahin 2 orang dajal viral, kini Mas jadi terkenal sampai ia didatangi murid bernama Tom yang ngajak Mas buat tanding duelo. Mas gak bisa nolak soalnya maksanya lebih-lebih dari dia. Kepaksalah Mas ikutan meski cuma nonton doang. Jelas diajakin lah oleh para penonton soalnya Mas gak mau terbang. Sampai si senpai ini rela turun buat nyemangatin si Otot pakai istilah, Mas kau tuh bambu yang tumbuh ke atas bukan ke samping. Masnya kebanyakannya. Mau disemangatin sih gimana juga ya, emang faktanya Mas gak bisa terbang. Jadilah si senpai nyerah dan balik lagi terbang. Tiba-tiba ia ditekel pemain lawan dari Aslam Malang yang emang terkenal ambis dan bakal ngehalalin segala cara biar bisa menang. Beda sama Tom yang menjunjung tinggi sportivitas. Dengan ini Asrama mereka Asrama Adler ketinggalan poin jauh. Ngelihat si senior putus asa, akhirnya Mas loncat lalu terbang di udara dengan kakinya. Minta dioper bola lalu Mas ngelempar dengan sekecil tenaga ke gawang lawan yang ngebuat poin buat Asrama mereka. Meski ketinggalan poin jauh sama Asrama Malang, tapi lemparan Mas tadi malah balik lagi ke dia. Dilempar lagi, balik lagi, lempar lagi, balik lagi, gitu aja terus sampai poin Asrama mereka unlimited. Dengan ini Asrama mereka menang. Mas juga dapat pecahan koin perak sebagai hadiah. Dengan kepopuleran Mas, pastinya ada aja orang yang iri dengki dengan kesuksesan si Otot. Salah satunya dia yang namanya Lens, sampai berani ngedatangin si Otot lalu ngubah temennya jadi jenglot buat nantangin dia by one di hutan deket sekolah. Lens bakal naruhin 2 pecahan koin peraknya. Ia juga sengaja ngubah temennya Mas jadi tuyul supaya si Otot gak bisa nolak. Si biru pede aja bakal menang soalnya ia punya 2 garis wajah yang tandanya ia punya kekuatan sihir di atas rata-rata. Buktinya ia punya sihir gravitasi yang membuat Mas gak bisa berdiri, tapi itu bukan
bukan masalah bagi si Jamur, soalnya ia narik akar pohon yang ngebuat si Biru tersungkur di tanah sementara Mas berdiri dengan gagah. Mau dicoba lagi pakai sihir tadi, tapi serangan yang sama ya gak bakal mempan sama si Otot yang punya kecepatan. Sampai liontin si Biru jatuh dan pas dilihat, lah, waduh pedo anjing, gue laporin FBI ya. Itu adik gue setan. Karena bakal susah bagi Lence menang, akhirnya ia punya rencana curang dengan ngejatuhin botol yang isinya tuyul, dan di saat Mas ngedekat ia bakal nyerang dia. Ia rela ngelakuin hal kotor ini soalnya ingin jadi visioner suci demi bisa nyelamatin adiknya yang kena penyakit yang ngebuat sihirnya hilang dalam 5 tahunan. Dan sesuai aturan kementerian, orang yang gak punya sihir harus diserahkan ke pemerintahan buat dimusnahkan. Jelas Lence gak terima lah, soalnya bukan tahun 98. Alasan itulah yang ngebuat Lence berani ngejatohin botolnya ke jurang. Sementara Mas yang lagi ancang-ancang lalu lari dengan cepat masuk ke jurang lalu balik lagi dengan botolnya. Dari sini Mas jadi tahu nih si Biru tuh ternyata orang baik. Buktinya botol yang ia buang tuh bukan botol asli, sementara yang aslinya ya tinggal dicari. Ketemu. Dengan ini Mas gak ada alasan lagi buat nerusin pertarungan ini. Lence yang sportif akhirnya nyerah dan ngasih satu pecahan koin perak ke dia. Koin-koin ini bakal jadi bahan rebutan asrama lain kayak asrama Adler yang penuh keberanian keyakinan, asrama Orca yang bijaksana dan ketekunan, dan asrama Lang yang penuh bakat dan ambisi. Semua asrama ini bakal farming satu sama lain demi dapat koin agar bisa jadi visioner suci. Untuk Mas sendiri sekarang udah dapat 2 pecahan koin yang berarti 22/7 dikali Pi berarti 28 lagi. Goblok. Mereka juga baru keingetan belum ngerjain PR ramuan. Vin juga panik soalnya mereka bisa dikeluarkan, tapi mending kita makan dulu. Si bangsat malah mikirin begituan. Lence juga datang ke sana buat nyeramahin mereka soalnya ngerusak nama asrama Genjring. Ya. Jadinya si Biru ngebantu mereka buat bikin ramuan dengan bahan dasar Mandrake, yang Mandrake-nya harus disihir dulu supaya tenang. Perkara mudah lah bagi Vin, tapi beda sama si Otot yang Mandrake-nya malah rambling dan berubah jadi Titan. Tak. Terus kalau udah gini gimana? Habis Mandrake-nya tenang, barulah dipotong-potong, kongsang kangsreng, tabur-tabur, jadilah wasabi. Oh, oke, ngerti. Woi, yang bener woi. Potong-potong, kongsang kangsreng, tabur-tabur, jadilah kue sus. Lu goblok ya? Udah tahu pakai nanya. Dicoba diulangin lagi dengan diamati Lence yang hasilnya masih sama aja jadi kue sus. Demi kulit kerang ajaib. Jadinya si Biru kasih wejangan ke Mas supaya gak ceroboh, soalnya ia bakalan jadi incaran asrama lain demi bisa dapat koinnya. Sementara mereka asik masak-masakan di tempat lain, para petinggi asrama Lang yang disebut Magia Lupus sedang buat rencana besar-besaran untuk ngambil koin dari asrama lain. Esoknya mereka belajar praktek di hutan buat ngalahin monster kalajengking supaya dapat koin. Di sana juga Mas ketemu orang yang ngaku MC, dia namanya Dot. Ngeliat Mas yang udah punya party, terlebih lagi udah punya wifi, jelas emosilah dia gak terima ada orang yang ngalahin pemasnya dia dan berjanji bakal ngalahin Mas suatu saat nanti. Pak Guru ngejelasin ke mereka harus kerja sama walaupun beda asrama, tapi itu gak berlaku bagi murid yang namanya Silpa yang tiba-tiba nyerang si Otot. Mas juga marah lah ngeliat sikapnya yang tangil, tapi untung ada Lence yang nenangin. Untung kue susku gak kenapa-napa. Mas gelut yuk. Habis itu mereka masuk ke hutan. Lence bilang mereka harus barengan supaya tetap aman, tapi lah hilang singen. Si Otot gak sengaja ketemu dengan Dot yang lah berisik goblok. Gak sempat banyak bacot soalnya ada cewek yang minta tolong. Seketika Dot ngeluarin explosionnya buat nolongin si cewek. Si ceweknya berterima kasih yang jadinya kesemsem sama Dot. Dot yang ngeliat kekawayan si cewek jadi salting, apalagi dia deket-deket yang ngebuatnya. Yang aslinya ternyata ini semua peletnya si cewek yang bisa buat para cowok. Kecuali, terima kasih loh udah nolongin aku. Aku dari tadi diem aja loh mbak. Gak Mas tampan tadi nolongin banget. Mbaknya
Dia gak nyangka ada orang yang bisa tahan sihirnya, tapi itu gak penting soalnya Dot udah kepelet, jadi bisalah diminta bantuan. Yang ternyata si cewek juga diincar sama Silva. Tiba-tiba mereka diserang yang pelakunya dari murid Lang. Dot langsung ngebales dengan beledak-beleduk, sementara Mas cuma nonton. Dilihat dari mana juga emang sihir Silva beda jauh sama mereka, tapi si MC jadi-jadian gak akan nyerah. Silva yang ngelihat itu jadi nantangin mereka buat adu kekuatan. Siapa yang bisa nahan serangannya bakal dapat koin darinya. Jelas Dot si MC jadi-jadian bakal nerima tantangannya sekaligus ngambil bagian si otot yang dari tadi gak guna. Jadilah ia sekarang diserang habis-habisan sampai akhirnya ia terkapar. Dot yang gak tahan nyuruh si otot bawa kabur si cewek. Tapi si katanya MC harus kecewa pas tahu cewek yang diperjuangkannya sebenarnya bersetongkol dengan Silva. Ngelihat Dot yang putus asa, kini giliran Mas yang mau pamer kebolehan dengan nantangin dia buat adu kekuatan. Jelas diterima sama Silva lah, soalnya ia murid paling berkuat. Mau diserang secara beruntun juga ya bisa ditahan sama si otot hingga habu. Silvanya terpental sementara Mas duduk dengan elegan. Si otot bilang masih ada 8 pukulan lagi yang harus ditahan sama Silva. Jelas gak bakal kuat lah nahan serangannya si otot. Hingga tiba-tiba ada monster yang mau nyerang Mas, dan tentu aja monster kayak gitu mah bisa dilempar dengan mudah. Silva yang ngelihat itu ya jelas langsung nyerah, dan kini tinggal giliran si cewek yang maafin aku ya, aku janji deh gak bakal. Gak apa-apa, sini aku peluk. Tapi Mas langsung ngebanting dia sampai pingsan. Akhirnya pelajaran hari ini selesai. Mas juga ketemu lagi dengan partinya yang nanyain kondisinya. Sementara si Merah sih, Mas gak kenapa-napa kan, mau aku obatin? Aduh, alas ya gimana ini? Setelah kondisinya tenang, Lence bilang ke mereka harus waspada dan selalu barengan kalau kemana-mana. Soalnya asrama Lang udah ngincar mereka. Asrama Lang emang beda dari asrama lain, soalnya punya murid-murid kalangan bangsawan yang disebut magia lupus. Grup idol ambisius yang terkenal gak ada ampun. Silva yang kalah ngelawan Mas aja dijadiin jalangkung. Mas juga baru sadar ternyata akademi ini punya 3 asrama yang ditentuin sama tulang kuda yang terkenal bijaksana. Cuman pas giliran Mas, lah kue sus. Dia baru pertama kali nemu orang kayak gini yang gak punya ambisi atau apalah selain kue sus. Karena gak mau image-nya luntur, Mas langsung dibuang ke asrama Adler. Anak buang anjir. Gak salah juga sih. Si Biru juga bilang mereka harus hati-hati dalam bertindak. Terlebih lagi Mas yang sekarang udah dapat koin emas. Ya jelas bakalan jadi mangsa bagi magia lupus. Tapi peringatan si Biru tadi sia-sia, soalnya Mas gak sengaja kesasar ke markasnya magia lupus. Mas yang kesasar jadi penutup alur cerita anime masa bagian 1, perjalanan si otot supaya jadi pesulap merah buat memberantas ilmu musyrik sirik dengan ilmu fisik. Bakalan dilanjutin di part selanjutnya. Aku sayang, kamu juga sayang, tapi sayang kita berjauhan.